Shalom! Selamat malam sobat-sobat muda, kembali lagi bersama kita yang sudah biasa ya, Fit ya. Ya, udah Bersama biasa, saya Daniel Haryanja dan David Beluseda, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama orang teman. yang Iya, banyak pengalaman, banyak pengalaman pasti. luar biasa. Ya. Dan dia ini adalah salah seorang guru musik saya dulu. Iya. Ini dia Bang Kiki Sihaan. Ya. Welcome Bang. Halo, shalom Bang. Shalom teman-teman muda, teman-teman SD Ebenezer Palembang. Apa kabar ya Bang? Puji Tuhan baik Bang Daniel, Bang David. Gimana sekarang? Biasa lagi di rumah Bang Daniel. Hari Minggu waktunya killing time. Asik. Di Depok. Ya Depok Dan. Di Depok Dan. Bang, coba kenalin dulu Bang. Apa namanya? Nama, terus apa namanya? Profesi. Umur nggak usah kali ya, umur nggak usah. Emang udah kelihatan tua ya Dan, kalau umurnya Dan? Iya sih. Asik. Ya, shalom teman-teman. Ya, kenalkan nama saya Dian Ricardo Sian. Itu nama asli di kartu keluarga, tapi panggilannya Kiki Sian. Nah, histori kenapa Kiki Sian panjang ya sebenarnya. Ya, saya itu lahir dan besar itu di Aceh, tapi sekolah dari SMP sampai SMA itu saya ada di Medan dan sampai kuliah. Tahun 2014 saya merantau ke kota Jawa Barat, tepatnya di Depok, dan disitulah bertemu dengan saudara Daniel Haryanja. Asik. Ya, saya sebagai karyawan swasta, dan juga ya melayani lah gereja-gereja. Sedikit itu penalannya Bang Daniel. Ya, teman pelayanan ya. Nah Bang, malam ini kita akan bahas tema yaitu Hoping in Hopeless. Jadi di mana ada hopefully in hopeless ya. Nah jadi kayak bagaimana sih ada satu pengharapan dalam satu keputusasaan gitu. Karena kan banyak tuh orang-orang yang ngira kalau misalkan ya udah putus asa ya udahlah gitu. Akhirnya larinya ke lain-lain gitu loh. Nah, jadi kan kebetulan Bang Kiki ini adalah orang yang bisa dibilang perjalanannya udah panjang nih ya kan. Pasti ada jatuh bangunnya gitu. Nah, jadi kita mungkin malam ini bakal sharing gimana sih Bang Kiki ini dalam menjalani kehidupan itu ada titik down-nya tapi tetap ada pengharapan gitu. Iya. Tapi sebelumnya kesibukannya apa ini, Bang? Kesibukannya sekarang sebagai karyawan swasta, Bang Daniel, plus ya pelayanan lah di bidang musik di gereja. Ada di Depok, ada di Jakarta. Gitu Bang Daniel. Masih di Jakarta ya? Masih. Ya ada dipercayakan dua gereja deh. Jadi ya puji Tuhannya masih bisa melayani Tuhan, kenapa tidak kan? Di mana aja. Istilahnya jadi berkat sih. Bang, tapi boleh cerita sedikit Bang, pengalaman Abang dari pertama kali mulai pelayanan tuh tahun berapa dan pelayanan apa gitu? Dan di mana? Ya, sebenarnya kalau dibilang awal pelayanan, kenapa bisa terjun pelayanan, sebenarnya nggak pernah terbayangkan, nggak pernah juga, dan pengen. Ya, karena dari SMP, SMA itu dulunya hanya ngeband di sekolah, ikut festival, band-band begitu ya. Nah, memang waktu itu kenapa pernah itu sebenarnya hanya karena orang tua. Jadi waktu itu di gereja, tepatnya di mana waktu itu, Orang tua hamba baru Tuhan. beli alat musik. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ikut orang tua itu apa orang tua hamba Tuhan atau gimana? Bukan, jadi namanya dulu masih belum bertobat. Okay. Jadi nggak pernah gereja itu pas Desember doang. Jadi terus tiba-tiba mama saya bilang begini, daripada ngeband di kafe-kafe, di luaran festival, itu gereja lagi butuh pemain musik katanya. Coba deh bantu-bantu katanya gitu. Ah, apaan gitu ya. Karena hidupnya kan masih nggak bener kan. Tapi memang ya karena mungkin kedua orang tua akhirnya sekali-sekali ibadah lah, terus dikenalin lah dulu ada namanya seorang hamba Tuhan dan juga seorang leader musik di gereja.
pas dikenalin, Bang Kiki mau main musik apa katanya gitu. Aduh, apa ya saya bilang. Saya sebenarnya basicnya di gitar Bang, saya bilang. Tapi pengen belajar jadi pemain drum. Awalnya itu pemain drum. Itu ingatnya tahun 2003 akhir apa tuh terakhir itu. Terus Masih minum susu. jangan dong gitu Don, kelihatan tua ntar diriku. Itu teman-teman SMA mau teman-teman SMA itu Dan. Jadi ya itu sebenarnya awalnya itu disuruh main drum, tapi waktu itu si abang hamba Tuhan ini ngajakinnya, Bang kita butuh pemain bass kayak gitu kan, bisa nggak? Ya karena masih punya basic gitar, ya coba deh gitu. Awalnya sebenarnya nggak suka nama main gitar bass, gimana gitu. Tapi karena gereja itu butuh, ya udah. Nah, emang mungkin jalannya Tuhan dan seorang hamba Tuhan ini pintar dia melayani aku. Akhirnya pelan-pelan aku tuh terjun di dunia pelayanan gereja Dan. Gitu cerita singkatnya Dan. Oke, iya. Tapi posisinya di situ abang udah yang kayak benar-benar jadi anak muda Kristen yang benar-benar menjaga kesucian hidup atau sekedar main doang gitu di panggung? Belum. Itu masih hanya main doang. Tapi sedikit nih Bang, menurut Belum. sebelum kita masuk ke pembahasannya, menurut Abang layak gak sih contohnya kayak anak muda yang main musik, maksudnya kayak pelayanan main musik itu, tapi cuma sekedar ya buat ngisi-ngisi yang kosong aja gitu. Maksudnya layak gak sih kita sebagai pelayan kayak gitu? Kalau kita ambil dari sisi Alkitabiahnya, sebenarnya orang yang masuk dalam altar itu memang harus benar-benar kudus sebenarnya Dan. Bukan hanya benar-benar pengen menunjukkan skill kemampuan kita. Tuhan nggak melihat itu, tapi melihat hati kita, siap nggak kita ini melayani Tuhan, membawa jemaat Tuhan itu masuk dalam hadiratnya. Menurutku yang sudah aku pelajarin ke hari ini. Tapi waktu aku zamanku, aku bilang aku belum bertobat, tapi sudah main musik di gereja, aku nggak tahu ya itu menjadi berkat apa enggaknya gitu ya. Karena nggak tahu ya proses sih Dan sebenarnya. Tapi menurut AKTB sebenarnya enggak sih Dan. Menurutku ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Jadi gini Bang, jadi kan tema kita kan kayak bagaimana sih anak muda yang tetap punya pengharapan di saat dia lagi hopeless gitu. Nah, dari Abang sendiri nih, maksudnya kayak titik di mana Abang hopeless gitu, di mana Abang benar-benar kayak udah bingung lagi tuh mau ngapain, mau gimana gitu kan benar-benar down tuh. Nah, ada nggak sih maksudnya momen-momen itu kan pasti pernah Abang lewati gitu. Coba ceritain dikit yang menurut Abang ini benar-benar hopeless gitu. Ya, mungkin kalau sedikit sharing kepada teman-teman pemuda, dari akunya mungkin lahir itu sudah tidak di lingkungan Kristen. Jadi aku lahir di Aceh itu besar sama teman-teman dari seberang. Dan ya dari kecil sampai aku sekolah di Aceh itu ya biasalah kenal remaja, dari biasanya mencuri, merokok, namanya ganja, itu tuh sudah gue lalui itulah ya, pernah lah gitu. Nah, pindah dari Aceh ke Medan, saya menurutku tuh aku bisa lebih baik, ternyata tuh aku lebih hancur. Menurut aku tuh ya, hancur. Jadi SMA itu di situ titiknya di mana aku kenal dengan dunia luar itu ya. Jadi di Medan itu keras, aku kenal dengan ikutlah seperti mabuk dengan organisasi pemuda yang ikut berantem perang-perang gitu yang nggak benar, itu nggak ada gunanya. Narkoba itu, tapi saya jujurnya nggak narkotikanya itu nggak jarum, hanya sekedar obat, sabu sama ganja seperti gitu ya zaman aku SMA. Nah, rutin apa mengkonsumsi ganja? Rutin. Aku tuh dulu tuh sekolah masuk siang dan pulang sore, malamnya aku narik becak hanya untuk kebutuhan aku beli ganja. Oke. Oh iya, jadi aku kan dekat tuh aksesnya ya dari Medan ke Aceh kan ya? Iya, tapi waktu itu di Medan sih Dan. Di Medan beli ganjanya dan nggak ke Aceh belinya. Jadi itu SMA itu Bang?
Gimana? Masih SMA itu udah nyabu ganja gitu. SMA, SMP. Jadi SMP kelas 3 aku udah mulai kenal. Jadi pergaulanku itu ada yang seumur, ada yang enggak. Kenalnya di jalanan, karena orang mabuk, ketemunya bandel lah. Judi, kenal teman, coba ganja. Di SMA, lebih kenal lagi lebih jauh. Nah, pas udah kenal dengan namanya narkotika, aku tuh pernah menjadi kaki jual sabu, dan Oke. pernah jual. Bandar ya. Gitu. Nah, pernah. Nah. Titiknya itu Keuntungannya berapa itu di Bang? situ. Keuntungannya berapa? Apa? Keuntungan per bulannya berapa tuh kalau jualan ganja gitu? Kalau itu nggak per bulan. Jadi per paket itu aku hanya ngambil, disuruh taruh di sebuah kotak. Ya, jadi tahu nih jadinya. Jadi dulu gini, triknya itu, jadi paket sabu itu dimasukin di kotak rokok, terus ditaruh di pinggir jalan, di atas batu gitu, tutup batu. Nanti kita udah tahu. Jadi kita nggak akan pernah ketemu sama pembelinya. Caranya begitu. Jadi kita hanya sebagai kaki lah, taruh gitu, beli dari bandar, taruh di pinggir jalan seperti itu. Dan per paketnya untungnya 50.000, dan Oh gitu ya. untuk diriku aja. Tahun 2002 atau 2001. 2001 50.000 gitu ya. Yuk. Jadi dulu aku udah punya penghasilan waktu SMA. Oke. Jadi pagi sampai siangnya tawuran, sorenya kuliah, malam narik beca, habis itu jual sabu gitu. Ya, iya. Judi, mabuk, lampu aja, dan ceritanya, dan hidupnya. Ya nakal-nakal seperti biasa lah. Cuman cuman orang tua aku nggak tahu kalau aku sampai begitu. Taunya cuman mabuk gitu-gitu doang, judi gitu. Nah, jadi titik terendah aku waktu itu memang benar aku tuh udah pasrah dengan hidupku ketika aku ditelepon sama orang yang backup aku yang jual sabu ini. Dia telepon, tolong buang rumahmu mau digrebek polisi. Oh Bang naruh barang. Bayangin tuh, Bang. Iya, tolong buang alat bong semuanya sama paketnya. Disitulah menurut aku ya, ketakutan yang paling dalam, dan karena waktu itu menurutku hukum yang paling berat itu bukan seorang pemakai tapi seorang pengedar. Hukum paling berat itu. Nah, di situ memang aku langsung ambil semuanya, aku gali tanah, aku bakar, aku timbun, aku kabur. Kirain gali tanah mau sembunyi di tanah gitu. Rencana sih bisa gitu, tapi nggak bisa, dan Oh, jadi barang aku itu kabur. ke dalam. Iya, aku bakar terus aku timbun ke tanah. Jadi di situ yang paling, ya kata orang sih, kata-kata sih orang-orang di daerah situ kakinya, Kiki sempat DPO katanya gitu. Oke. Itu. Nah, disitulah titik aku paling down, menurut aku paling takut, dan menurut aku itu sampai nggak berani ngomong ke siapapun, gitu, sampai di situ ya benar-benar ketakutan paling dalam hidupku itu. Karena waduh, ini sempat ditangkap paling 10-15 tahun di penjara. Habis dia masa mudaku di situ, udah selesai, udah gitu. Nah, itu kan posisinya Abang kan masih muda tuh, masih Ya. Nah, titik di mana Abang rasa ada harapan untuk Abang sendiri bisa bangkit dari keterpurukan itu tuh gimana sih? Nah, jadi ketika aku merasa ketakutan itu, jadi aku tuh memang tidak lagi keluar dari rumah. Aku tuh di rumah selama 3 bulan di rumah. Dan disitulah mungkin Tuhan menjamah aku kali ya. Aku tuh begitu takut sampai orang-orang tua aku nanya, kenapa nggak keluar main gitu? Kenapa di kamar terus? Nggak mau, kata bilang gitu. Nah, di situ tuh sambil dengar musik, akhirnya aku mau stop, berhentilah dari semua itu. Aku mau stop, bilang gitu. Berhenti. Jadi benar, dan aku berhenti merokok, berhenti minum, berhenti menjudi, semua berhenti. Di situ prosesnya menurut aku sih instan. Ya mungkin cara Tuhan kali ya. Jadi dengan proses aku waktu dicari polisi itu, udah di
situ aku udah stop, nggak mau lagi main dengan beginian. Karena di situ rasa ketakutanku yang paling menurutku ya paling takut seumur hidupku ya. Kalau ketahuan mencuri ya nggak apa-apa kali ya dipukul atau bagaimana, ketahuan menjudi kali nggak gitu. Tapi ini sempat kepikiran karena teman-temanku banyak yang sudah ketangkap, pemakai itu banyak ketangkap, pengedar juga ada ketangkap gitu. Sampai di penjara, keluar dari penjara, bukannya makin benar, makin hancur gitu kan. Waduh, jangan sampai lah begitu dan seperti itu. Dan pernah nanya, kalau jamahan Tuhan, aku bilang waktu proses itu nggak tahu ya, karena aku waktu itu belum mengerti firman Tuhan, nggak ada firman Tuhan, karena aku nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngapa-ngapain. Ya mungkin karena proses aku yang ketakutan aku yang begitu dalam itu, di situ aku berhenti. Nah, udah berhenti itu, ya disitulah orang tua aku juga udah seriuslah gereja gitu ya. Tapi ya nantilah gitu ya. Cuman aku prosesku jatuh bangun dan jatuh bangun. Jujur aja, apa yang jadi gini teman-teman, yang membuat aku sendiri ya, saya sendiri terberkati itu Bang Kiki ini dulu yang saya lihat tiap bangun pagi itu pertama pasti renungan gitu loh. Terus kalau mau keluar rumah tuh pasti berdoa. Nah coba ceritain dikit loh Bang, kok bisa, kan jarang nih teman-teman muda yang di luar yang bangun pagi harus renungan gitu. Dan kalau Bang Kiki ini apa ya, dia tuh selarut-larutnya tidur malam, bangun itu pasti pagi, terus renungan gitu. Nah itu dasarnya dari mana itu Bang? Ya, jadi dasarnya waktu pertama aku melayani Tuhan, aku hanya sekedar melayani Tuhan. Ini tapi aku nggak mengerti. Udah benar-benar kenal Tuhan dong? Udah benar. Jadi nggak, sebenarnya prosesnya ketika aku terjun dalam pelayanan musik di gereja, aku belum mengerti akan namanya lahir baru. Jadi waktu itu gereja hanya butuh seorang pemain musik gitu ya. Gerejanya pemain musik. Oke gitu. Aku main hanya sekedar main. Nah, tapi adanya komunitas. Jadi adanya komunitas dalam komisi di gereja itu yang membuat aku belajar akan firman Tuhan. Disitulah setelah 3 tahun 4 tahun aku pelayanan, baru aku itu lahir baru. Baru aku dilayani. Baru aku ngerti. Nah, ketika aku sudah dilayani secara pribadi, di situ aku belajar firman Tuhan. Jadi aku ikut dalam seperti Komsel Persekutuan Pemuda. Di situ aku terberkati dengan seorang hamba Tuhan bilang, kita ini seorang anak muda, biar hidup kita selalu menjadi berkat dimanapun. Yang pertama, setiap kita bangun dari kehidupan kita tuh pagi hari itu, jangan lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Itu yang paling penting dari segalanya, kata gitu. Ya emang awalnya sih berat sih, bangun pagi terus langsung ingat berdoa dan baca firman Tuhan. Cuman aku merasakan ketika aku berdoa pagi, baca firman Tuhan, hari itu aku sejahtera. Apapun yang aku jalani itu semua dalam pesertaan Tuhan. Dalam kuliahku lancar, pelayananku lancar, apapun itu yang ku minta selalu kalau aku udah berdoa dan baca firman Tuhan di pagi hari itu, ya Tuhan, seperti apa ya, di situ momennya ketika Tuhan, aku hari ini pengen buat ini, tolong sertain gitu. Menurutku seperti itu ketika bangun pagi gitu. Dulunya lebih ekstrim lah pertama bertobat. Nyanyi dulu, fellowship dulu. Ya biasa Bang. Ya seperti gitu. Gitu. Masih kecil. Iya. Buat teman-teman yang penting. Ya teman-teman pemuda, pentingnya kita harus pertama kali berdoa. Yang pertama itu ucapan syukur sebenarnya. Karena apa? Bersyukur ketika kita bangun, kita bisa melihat ada orang tua kita, melihat keluarga kita. Bersyukur Tuhan masih mengizinkan kita untuk bernapas. Rasa syukur sih, Dan. Itu yang kenapa kita harus pertama kali berdoa kepada Tuhan. Rasa syukur aja. Ketika kita merasa syukur, berarti Tuhan itu masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini. Rasa syukur itu. Gitu ya? Yes. Ada kurangnya. Menurut aku ya, tapi ini yang kalau kita benar-benar sudah berdoa pagi, renungan pagi, dan berdoa itu pagi hari,
kalau kita benar-benar itu suatu kebutuhan, ketika kita tidak lakukan itu, hidup kita akan merasa aneh dalam satu hari itu. Aduh, ada yang kurang nih gitu. Nah, itu salah satu tanda kalau hidup kita butuh namanya berdoa dan baca firman Tuhan di pagi hari, Dan. Ya. Keintiman dengan Tuhan tuh penting emang ya. Benar, Dan. Setuju aku, Dan. Yang terakhir nih Bang, sebelum kita tutup, dari Abang sendiri lah closing statement buat teman-teman yang mungkin lagi hopeless, yang mungkin lagi nonton tayangan ini, lagi putus asa gitu. Ya, teman-teman pemuda, ada satu, aku mau sharing dari ini yang menurut aku berkat dari pertama aku mengenal firman Tuhan itu. Ada satu ayat firman Tuhan untuk teman-teman pemuda dari Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu ayat firman Tuhan yang sampai saat ini yang aku pegang. Jadi kalau saat ini teman-teman pemuda lagi dalam keadaan down, penuh dengan masalah, merasa kita itu putus asa, tidak ada yang harapan, carilah Tuhan. Cari kerajaan Allah dulu. Cari Tuhan. Cari kerajaan Allah. Yakin, walaupun kita tidak bisa seperti Tuhan itu langsung menjawab doa kita, tapi ketika kita sampaikan rasa cemasan kita, rasa putus asa kita, berharap kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab kok dengan secepat dengan waktunya Tuhan. Oke. Itu kan. Oke Bang, thank you udah ngobrol sama kita. Siap. Terima kasih Daniel Madapit. Ya, dan tentunya pasti di satu perbincangan ada konklusinya, Dan. Benar. Dan ayat pemuda kita buka di Yosua 1 ayat 9. Ayo Dan, baca Dan. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9 firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, pemuda, semua orang pasti pernah merasakan satu pengharapan yang dimana pengharapan itu udah di titik kayak udah nggak ada gitu loh. Dimanakah aku harus berharap, dimanakah jalan yang harus aku tempuh? Seolah-olah seperti sebuah tembok jalan buntu gitu dan nggak bisa lagi mau kemana gitu. Tapi ingat teman-teman semuanya, di titik terendah pun Tuhan nggak pernah ninggalin kamu. Dan di titik dimana kamu seolah-olah tidak ada pengharapan, tidak ada sesuatu yang seharusnya kamu andalkan, percayalah Tuhan ada di situ. Seperti tadi kesaksian dari Bang Riki juga ceritanya. Bang Kiki. Jadi kisahnya ini dari di titik kekecewaan, takut, Di titik dimana hopelessnya mau, dia ya. iya, dimana dia mau ketangkep polisi dan akhirnya dia bisa bangkit. Tentu kita dapat tahu dari proses-proses Tuhan di situ, meskipun ada dua macam proses. Yang pertama proses secara instan, dan yang kedua proses memang yang harus membutuhkan waktu. Dan mungkin kaum muda tidak harus tiba-tiba langsung mengalami proses secara instan. Mungkin teman-teman juga akan mengalami proses sebaliknya, prosesnya ada waktunya, tergantung dari kehidupan teman-teman. Tapi ingatlah, meskipun teman-teman lagi dalam keadaan kecewa, proses Tuhan itu selalu ada buat teman-teman, bagi teman-teman yang mau percaya sama Tuhan. Amin. Intinya sih bagaimana kita melihat Tuhan di tengah-tengah masalah kita gitu ya. Amin. Itu. Jadi terkadang pemikiran kita yang terlalu tertutup gitu. Di tengah suatu masalah. Gitu. Jadi apabila teman-teman sekarang atau nantinya pada saat teman-teman bakal mengalami satu kekecewaan, percayalah Tuhan selalu ada buat teman-teman. Amin. Kita tutup dulu dalam doa ya. Siap. Ya, Pit, tutup kita dalam doa, Pit. Ya, Bang, kita doa dulu ya, Bang. Ayo, Pit. Dan mengucap syukur pada kesempatan malam hari ini kami telah berbincang-bincang mengenai beberapa hal dalam kehidupan Bang Kiki, dan kami percaya Tuhan bahwasanya pengalaman hidup Bang Kiki dan setiap apapun yang telah disampaikan bisa menjadi berkat bagi kami dan kaum muda yang dimanapun mereka berada yang menonton acara ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kaum muda dimanapun mereka berada, bila Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau memberkati. Bila ada kaum muda yang melenceng dari jalan Tuhan, doa kami Tuhan Engkau berikan
kesadaran bagi setiap kaum muda untuk dapat kembali balik ke dalam jalan Tuhan yang benar. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bang Kiki dalam setiap pekerjaan, keluarga, kiranya Tuhan memberkati. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Amin. thank you Bang Ki. Thank you juga buat Thank teman-teman you. yang mungkin lagi sibuk skripsi, lagi sibuk nyari pekerjaan, lagi sibuk nyari pasangan hidup, atau lagi kesibukan yang lain. Pesan dari saya buat teman-teman, carilah dulu kerajaan Allah, dari kata Bang Ki ya. Oke, ketemu lagi kita di minggu depan di Bincang Orang-Orang Muda. Boom, bye-bye.